10 video menakutkan dilarang di Korea Utara. Rekaman mengejutkan diambil oleh reporter yang mempertaruhkan nyawanya. 99% orang tidak tahu. Kapanpun kita berbicara tentang ciri-ciri berbagai negara di dunia, Korea Utara jelas merupakan yang paling misterius, salah satu negara yang paling banyak dibicarakan. Berbeza dengan bekas negara saudaranya Korea Selatan. Semua hal tentang Korea Utara tampaknya semuanya diselimuti misteri. Namun dalam beberapa tahun terakhir, selalu ada beberapa reporter atau individu mempertaruhkan nyawa seseorang, masuk jauh ke dalam negara Korea Utara, ambil serangkaian klip video yang dilarang, mengungkap berbagai kebenaran di Korea Utara. Dari pelatihan militer yang ekstrim terhadap kehidupan sipil yang tertindas, setiap gambar, semua mengungkap negara tersembunyi ini, sisi unik dan menakjubkan. Ikuti channel Pelik Gila hari ini. Mari kita lihat 10 video menakutkan dilarang di Korea Utara. Jauh lebih aneh dari yang anda bayangkan. Ke-10 kehidupan prajurit wanita. Gajah manajemen militer Korea Utara yang diktator dan brutal sering diberitakan oleh media asing. Di antaranya tekanan-tekanan yang dihadapi oleh tentara perempuan. Ini bahkan lebih tidak terbayangkan. Ada vlogger di YouTube. Saya diam-diam merekam video rahasia. Ini jelas menangkap tentara wanita dari Tentara Rakyat Korea Utara. Gambaran mutilasi yang mengerikan. Seperti negara lain, militer Korea Utara terdiri dari pria dan wanita. Namun perlakuan terhadap tentara perempuan jelas lebih buruk. Apa yang harus dilakukan oleh prajurit wanita ini benar-benar tidak ada bedanya dengan kerja paksa. Hal ini termasuk mendirikan pagar untuk mencegah pelarian, memanen makanan di pertanian, dan melakukan bentuk-bentuk pekerjaan fisik lainnya. Menurut videonya, pernyataan dari dua tuan rumah perempuan yang membelot dari Korea Utara, dalam masyarakat Korea Utara, status bos laki-laki sangat tinggi. Perwira laki-laki sama seperti kaisar. Prajurit wanita bisa dipanggil kapan saja. Biarkan tentara wanita direduksi menjadi tahanan petugas laki-laki. Dan setiap kali sesuatu terungkap, orang-orang di tentara merasa ini semua adalah kesalahan wanita tersebut. Prajurit wanita bahkan dituntut bersabar. Hal ini juga mengarah prajurit pada perempuan yang menjadi korban tidak berani tampil bersaksi. Seringkali insiden tidak terselesaikan. Ada seorang tentara wanita yang melarikan diri dari Korea Utara. Diungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan BBC saat dia menjadi tentara. Sering terdengar, banyak tentara wanita yang diintimidasi oleh petugas selama bertugas. Tapi tidak ada yang berani tampil untuk bersaksi. Banyak prajurit wanita yang menderita kekurangan gizi dan faktor stres, kehilangan fungsi fisiologis wanita di usia muda. Namun dihadapkan pada situasi ini, tentara wanita hanya berbicara tentang tidak menstruasi, tapi sebenarnya lebih baik. Karena lingkungan hidup di sana sangat buruk, menstruasi hanya akan semakin merepotkan. Ke-9 pekerjaan budak. Sebuah organisasi hak asasi manusia membagikan video yang memilukan. Video menunjukkan anak-anak muda dirantai di Korea Utara, dipaksa bekerja di jalur kereta api. Karena kurangnya alat profesional, anak-anak ini hanya bisa menggunakan tangan kosong selesaikan semua pekerjaan yang ada. Dan karena keterbatasan rantai besi, anak-anak kecil tidak bisa meninggalkan tempat kerja mereka. Adegan ini sungguh menyayat hati. Anak-anak ini bahkan tidak terlihat berusia 10 tahun. Saya seharusnya berada pada usia di mana saya harus belajar di sekolah. Namun terpaksa mengerjakan proyek infrastruktur. Bekerja berjam-jam terus-menerus. Dan yang lebih buruk lagi, padahal anak-anak ini bekerja sangat keras. Faktanya, anda tidak akan menerima kompensasi apapun atas pekerjaan anda. Dan dia harus bekerja selama 10 jam berturut-turut. Dan situasi seperti itu, tampaknya hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di Korea Utara.
Bahkan dalam keadaan di mana anda bisa mempublikasikannya di surat khabar dan mempublikasikannya media Korea Utara ke CNN memberitakan hal itu. Untuk mewujudkan kesejahteraan Ibu Pertiwi, Panti Asuhan Yatim Piatu Toka Gakuin dan Saikai Gakuin, lebih dari 150 mahasiswa lulusan perguruan tinggi mendaftar secara aktif untuk berpartisipasi dalam pertambangan batu bara dan buruh pedesaan. Cuba pikirkan dan anda akan tahu. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi. Pemerkosaan anak yatim piatu dan anak jalanan sekadar tipuan bekerja di lokasi konstruksi atau di tambang batu bara. Kembali pada tahun 2016, kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan Korea Utara dengan populasi sekitar 24 juta jiwa, ada hampir jutaan anak. Mungkin anda terpaksa melakukan kerja keras setiap hari. Pakar hak asasi manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa juga mengirim pesan ke pemerintah Korea Utara. Cepat. Sangat khawatir dengan masalah pekerjaan anak-anak setempat. Dan sangat menentang. Inggris, Krohot, negara besar di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menunjukkan hal ini dengan lebih tegas. Ini benar-benar perbudakan moden. Ke-8 bandara kosong. Baru pertama kali melihat bandara ini. Apakah menurut anda itu adalah fasilitas penerbangan sipil yang ditinggalkan? Nyatanya, ini adalah Bandara Internasional Pyongyang Sunan di Korea Utara. Ini juga merupakan bandara tersibuk di Korea Utara. Tapi yang jelas, tidak peduli bagaimana anda melihatnya, tempat ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kata sibuk. Banyak rute juga ditangguhkan kerana kurangnya permintaan. Mengarah ke bandara moden ini, alasan mendasar untuk situasi seperti ini. Hal ini tidak lepas dari kebijakan perjalanan warga Korea Utara. Menurut laporan resmi, warga Korea Utara bahkan tidak memiliki kebebasan untuk bepergian di dalam negeri. Belum lagi pemesanan penerbangan ke luar negeri. Pelindungan perbatasan Korea Utara yang ketat. Hal ini juga terkenal. Warga Korea Utara ingin melintasi perbatasan. Sepertinya itu adalah kesepakatan dengan kematian. Hal ini mengakibatkan orang yang bisa terbang secara terbuka dan terbuka sangat sedikit. Namun, hanya sedikit orang yang keluar. Mungkin tidak banyak orang yang masuk. Korea Utara untuk wisatawan internasional, kontrol ketat juga diterapkan. Hanya sedikit orang yang bisa melamar benar-benar memasuki negara itu. Sejauh ini, Bandara Pyongyang hanya menerima 2 perusahaan penerbangan. Itu maskapai resmi Korea Utara, Air Koryo dan China Southern International Airlines. Blog Perjalanan 2019 Jordan Simmons. Zhang berbagi pengalamannya meninggalkan Korea Utara di YouTube. Dari video yang dibagikannya, kamu bisa melihat bandara ini benar-benar sepi. Pengalaman ini agak tidak nyata. Tapi kalau dipikir-pikir, tampaknya ada masalah di balik hal ini. Karena tidak ada yang mau terbang. Lalu mengapa pemerintah mengeluarkan begitu banyak uang? Ayo bangun bandara. Atau mengapa tidak membangun terminal kecil saja? Sebaliknya, kita perlu membangun bandara yang besar dan tidak beroperasi. Dana pembangunan dalam jumlah besar ini. Jika anda berinvestasi dalam pekerjaan penghidupan masyarakat, mungkin efeknya akan lebih baik. Tapi sepertinya, pemerintah Korea Utara sepertinya tidak peduli. Ketujuh, hubungan US Korea Utara. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sedang tidak baik. Ini bukan lagi berita. Namun kini tampaknya situasinya akan semakin memburuk. Dalam video ini, kamu dapat melihat dengan jelas tentara Korea Utara saat latihan menembak. Desain target mereka tampaknya sedikit tepat sasaran. Jika anda melihat lebih dekat pada hang target tersebut, anda akan menemukan tidak ada keraguan bahawa ini adalah tentara Amerika. Sedikit pemikiran pemerintah Korea Utara terungkap dengan jelas. Sebutkan propaganda anti-Amerika. Hal semacam ini sudah mengakar kuat di Korea Utara. Kecuali dalam pelatihan militer, lukis targetnya sebagai tentara Amerika.
Pemerintah Korea Utara juga akan melakukan kegiatan propaganda besar-besaran, memimpin warga negara untuk memusuhi Amerika Serikat. Dan tidak mengherankan, gelombang publisitas ini sangat sukses. Dilaporkan pada 23 September tahun 2017, Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sebuah demonstrasi besar-besaran anti-Amerika diadakan. Jumlah peserta melebihi 100,000. Alam. Unjuk rasa massal ini sangat diperlukan tanpa poster propaganda anti-Amerika berukuran besar. Saya melihat rudal satu demi satu ditujukan ke Kaisar Amerika. Warga Korea Utara berpartisipasi dalam rapat umum satu demi satu. Mereka mengangkat tinju tinggi-tinggi, meneriakkan slogan-slogan untuk mengalahkan imperialisme Amerika. Konon pemerintah Korea Utara, mereka juga akan memutar video propaganda untuk warganya sendiri. Dalam video promosi tersebut, Amerika digambarkan sebagai negara yang sangat miskin. Meski terdengar konyol, tapi jika pemerintah menunjukkan kepada masyarakat sisi positif dari dunia luar, maka pasti akan lebih banyak orang yang ingin melintasi perbatasan, melompat ke sungai. Namun demikian, melihat Kim Jong-un dan kerabatnya, bagaimana dia bisa mengatur drama besar seperti ini? Ini masih agak mengejutkan. Keenam, kelaparan budak. Ini adalah hal lain. Video mengungkap kehidupan tragis anak-anak Korea Utara. Video itu diambil di sebuah panti asuhan di kota Suncheon. Kontennya memperlihatkan sekelompok orang tanpa makanan. Anak-anak duduk berjajar. Salah satu gadis kecil, tampaknya ada beberapa titik di tubuh. Dilaporkan bahawa itu adalah gejala suatu penyakit. Kerana kesihatan negara ini, kondisi medis yang sangat buruk, obat-obatan biasa hanyalah kemewahan di sini. Belum lagi obat-obatan yang ditargetkan. Kesampingkan topik medis, kelaparan sendiri merupakan masalah serius di Baihan. Pada tahun 2019, Korea Utara menghadapi krisis terburuk dalam dekade ini yang paling serius. Lebih dari 10 juta orang menghadapi kekurangan pangan yang parah, menyumbang 40% dari total populasi. Banyak keluarga terpaksa mengurangi waktu makan atau jumlah makanan yang dimakan. Orang tua harus membuat diri mereka kelaparan agar anak-anak bisa makan. Sebuah penilaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan kekeringan di Korea Utara, bencana alam seperti gelombang panas dan banjir, mempengaruhi hasil pertanian. Sumber daya Korea Utara seperti bahan bakar dan listrik sangat singkat. Akibatnya, hasil panen tidak dapat diproses tepat waktu setelah panen. Transportasi dan penyimpanan yang tepat semakin memperburuk kehilangan pangan. Padahal jumlah gabah yang bisa diimpor dari luar negeri jumlahnya banyak. Kuantitas sudah termasuk dalam perhitungan. Korea Utara masih akan menghadapi kekurangan pangan sebesar 136 juta ton. Tidak seperti negara lain, makanan dapat dengan mudah diimpor untuk memberi makan masyarakat. Korea Utara juga memberlakukan pembatasan besar terhadap impor. Dan sementara semua ini terjadi, Kim Jong-un menjalani kehidupan mewah bak raja, menghabiskan jutaan untuk barang-barang mewah, beli senjata nuklear dalam jumlah besar, juga membuang-buang uang untuk bandara besar yang tidak digunakan siapapun. Kelima, perenang lolos. Ini adalah video dari tahun 2021. Video rakam seorang pria Korea Utara sedang berenang melewatinya, berhasil sampai di sisi lain kebebasan. Pria yang tidak disebutkan namanya. Karena tinggal di Korea Utara, saya merasa sangat bosan. Jadi dia memutuskan untuk mengenakan pakaian selam dan sirip, melompat ke dalam air. Dia berenang setidaknya selama 6 jam untuk melarikan diri. Karena dia tidak ditemukan tepat waktu, otoritas maritim juga gagal mengejarnya. Hal ini memungkinkan dia untuk berhasil menyelesaikan prestasi melarikan diri. Kedengarannya sederhana untuk dikatakan. Apa yang perlu anda ketahui tentang tiba di Korea Selatan? Dia harus melintasi zona demilitarisasi yang terkenal itu. Yang disebut zona demilitarisasi, itu adalah wilayah yang memisahkan Korea Utara dan Selatan. Meski secara teoritis seharusnya tidak ada perang atau konflik di sini, tapi dia tetaplah dunia, salah satu tempat yang paling dijaga ketat.
Militer kedua negara memiliki pasukan yang ditempatkan di zona demilitarisasi. Begitu seseorang melintasi perbatasan atau melanggar perjanjian, akan menimbulkan konflik. Jadi bisa kamu bayangkan, jika tentara musuh melihatnya berenang di air dan mencuba memasuki negara lain, apa konsekuensinya? Ini adalah perilaku yang dapat memicu insiden internasional. Namun meskipun ini adalah pelarian yang sangat berisiko, tapi pria ini sangat beruntung. Tiba di Korea Selatan. Karena Korea Selatan tidak memiliki undang-undang yang melarang pengunjung Korea Utara, tampaknya dia telah menemukan kebebasan yang sangat dia cari. Keempat, krisis penjara. Video ini mungkin memberi anda sedikit wawasan seperti apa penjara di Korea Utara. Ini adalah video yang bocor beberapa tahun lalu. Faktanya, video tersebut tidak menunjukkan penjara tersebut. Itu hanya ruang interogasi. Seorang penjaga penjara menginterogasi seorang wanita. Diduga, wanita itu ditangkap saat dia mencuba menyeberangi sungai. Melarikan diri dari Korea Utara. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik isi percakapan mereka, namun anda bisa mengetahuinya dari bahasa tubuh wanita ini. Saya bisa melihat ketakutan yang menjala jauh ke dalam tulangnya. Untuk mengetahui, warga Korea Utara yang mencuba membelot ini ditangkap, akan menghadapi serangkaian hukuman bagi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dan di video lainnya, orang yang diinterogasi adalah seorang laki-laki. Tangannya diikat ke belakang dengan mata tertutup. Menurut pengenalan subtitle, dia tampaknya bersalah kerana merobek foto Kim Jong-un. Saat di penjara, kita semua tahu Kim Jong-un tidak menyukai hal seperti ini. Dan sekarang penjaga penjara meneriakinya. Sebenarnya di luar kamera, tahanan menderita. Ini mungkin merupakan penganiayaan yang lebih serius. Sebuah organisasi nilaba bernama Masa Depan Korea Utara telah menyelidiki sistem penjara Korea Utara atas pelanggaran hukum internasional, melakukan penyelidikan terperinci. Mereka telah menyelidiki lebih dari 200 calon tahanan. Sebanyak 5.181 pelanggaran hak asasi manusia dihitung. Mereka bahkan menciptakan model 3D pusat penahanan Wencheng, sehingga orang bisa melihat sendiri seperti apa di sana. Bukti-bukti ini dan memasukkannya ke dalam database. Berharap suatu hari nanti, mereka akan bertanggungjawab ke pengadilan. Saat sekarang, Korea Utara membantah semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. BBC mencuba menghubungi perwakilan Korea Utara menanggapi tuduhan dalam penyelidikan ini, tapi tidak ada balasan yang diterima. Ketiga, pelatihan militer. Kami membicarakannya sebelumnya. Tentara perempuan Korea Utara diperlakukan seperti pekerja paksa. Tapi sebenarnya di sini, latihan militer tidak jauh lebih baik bagi prajurit pria. Video terbaru tentang pelatihan tentara pria Korea Utara tersebar di internet. Harus katakan, para prajurit ini sangat kuat. Video memperlihatkan tentara pria Korea Utara berpartisipasilah dalam berbagai skenario pelatihan seni bela diri ekstrim. Kita bisa melihatnya di setiap frame. Tubuh prajurit itu sangat kesakitan. Video menunjukkan seseorang membenturkan kepalanya ke batu bata. Ada juga orang yang tergeletak di atas pecahan kaca. Beberapa orang bahkan menggunakan lehernya untuk membengkokkan batang besi. Ada juga beberapa tentara. Sepertinya dia sedang melakukan tumble dan sejumlah gerakan akrobatik ajaib lainnya. Sementara para pemimpin puncak berdiri di samping dan mengawasi dan bertepuk tangan gembira. Lihat video ini. Mau tidak mau membuat orang berfikir tujuan dari video ini. Hal ini tidak mungkin untuk menakut-nakuti musuh Korea Utara, bukan? Tuh, dalam persaingan antar negara moden, para prajurit pada dasarnya belum membuat banyak kemajuan. Lagi pula, senjata sudah menjadi hal yang lumrah. Hari-hari menggunakan tinju untuk menyerang jarak dekat sudah lama berlalu. Jadi saya harus mengatakannya. Menggunakan akrobat untuk melatih tentara
masih cukup psikedelik. Kedua kasus aneh pelajar Amerika. Atau seorang junior Amerika dari Ohio. Lebih hangat, penuh rasa ingin tahu, mengunjungi Korea Utara dengan grup wisata. Namun saat berwisata di Korea Utara, Atto melakukan kesalahan fatal. Itu adalah dia menurunkan spanduk di lobi Hotel Internasional yang Gakdo, poster propaganda politik. Alhasil, Atto dan rombongan turnya saat bersiap meninggalkan Korea Utara di Bandara Internasional Pyongyang, dia ditangkap oleh polisi Korea Utara. 6 minggu setelah Atto ditahan, polisi Korea Utara mengadakan konferensi pers untuknya. Dia terpaksa menangis pada pertemuan itu, membaca pernyataan yang telah disiapkan. Isinya mungkin dia melakukan kejahatan besar. Kesalahannya meminta maaf kepada pemerintah Korea Utara. Namun padahal semua yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Atto dijatuhi hukuman 15 tahun pendidikan ulang melalui kerja paksa. Kejadian ini langsung menarik perhatian Amerika Serikat. Setelah banyak perundingan diplomatik, pemerintah Amerika Syarikat akhirnya mencapai kesepakatan dengan Korea Utara. Atto setuju untuk dibebaskan setelah 1,5 tahun. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Atto tinggal di Korea Utara selama 17 bulan. Dia akhirnya dibebaskan dalam keadaan koma pada Juni 2017. Hanya 6 hari setelah kembali ke Amerika, dia meninggalkan dunia ini selamanya kerana serangan jantung. Klaim pemerintah Korea Utara, komanya disebabkan oleh botulisme dan disebabkan oleh efek obat tidur. Namun hal itu telah diuji oleh doktor Amerika, tidak ditemukan tanda-tanda toksin botulinum. Kata tim medis, hasil scan otak menunjukkan jaringan otak Atto rusak parah. Doktor berspekulasi, kematian Atto, kurangnya oksigen ke jaringan otak kemungkinan disebabkan oleh masalah kardiak pulmoner. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dialami Atto selama berada di Korea Utara. Juga kerana masalah ini, mulai bulan Juli 2017, pemerintah Amerika Syarikat telah merilis undang-undang yang melarang warga negara Amerika Syarikat berpergian ke Korea Utara. Pertama, video bandara Kim Jong-nam. Ini sangat popular secara internasional. Kematian Kim Jong-nam dikatakan pada 13 Februari tahun 2017. Kim Jong-nam di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia bersiap-siap untuk pergi ke Macau untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika dia pergi ke Malaysia menggunakan nama palsu bernama Jin Song. Tapi saat dia berada di terminal, dua wanita berpenampilan biasa saja. Saya mendekatinya dengan sebuah alasan. Salah satunya mengenakan kaos berwarna putih dengan tulisan LOL di atasnya. Yang lainnya mengenakan sweater biru. Kedua wanita ini, seorang pria menutup mata Kim Jong-nam dengan tangannya. Yang satu lagi menggunakan handuk yang dibasahi zat VS saraf. Melangkah maju dan menyeka wajahnya. Setelah itu terjadi, Kim Jong-nam langsung merasa malu. Rasa terbakar di kepala dan mata. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Segera cari bantuan dari staf bandara. Namun kondisinya memburuk dengan cepat. Gejala keringat berlebih dan muntah mulai terlihat. Akhirnya bertemu Tuhan dalam perjalanan ke rumah sakit dari bandara. Kedua wanita itu ditangkap polisi tak lama kemudian. Mereka mengaku diri sendiri berpartisipasi di dalamnya lelutun acara televisyen. Apa yang diberitahukan oleh tim program kepada mereka hanya sedikit bubuk cabai yang ditambahkan ke handuk. Hanya membuat mata orang yang lewat yang dikerjai terasa perih. Dan semua ini, semua empat pria mengaku sebagai staf variety show. Setelah membayar mereka sejumlah imbalan, perintahkan mereka untuk melakukannya. Mereka juga menekankan, saya tidak tahu ada bahan kimia lain di handuk itu. Tidak tahu betapa berbahayanya itu. Dan empat orang yang merencanakan penyerangan kabur dari negara itu setelah kejadian itu. Terbang ke berbagai tujuan menggunakan paspor dan identitas palsu.
masih belum ditangkap dan diinterogasi. Mengenai serangan ini, beberapa netizen berpendapat di balik layar mungkin ada hubungannya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dia memerintahkan penyerangan terhadap saudaranya sendiri kerana dia melihat Kim Jong-nam sebagai saingan potensial. Khawatir dia akan mengancam kekuasaannya. Jadi saya memilih tindakan ekstrim ini. The Wall Street Journal melaporkan pada 10 Juni 2019 bahawa Kim Jong-nam adalah seorang informan SIA. Hal ini juga membuat cerita menjadi lebih rumit. Dan video terlarang ini direkam di bandara. Juga terungkap perebutan kekuasaan yang kompleks di dalam rezim Korea Utara dan metode yang kejam. Menarik perhatian internasional terhadap rezim Korea Utara. Okey, itu saja isi video ini. Dalam 10 yang dilarang oleh Korea Utara, manakah yang paling mengesankan bagimu? Selamat datang untuk memberitahu kami di area komentar. Jika kamu suka, silakan like dan berlangganan video ini. Dan berbagi dengan teman-teman anda. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi.